Selamat datang di channel Zona Penyelamat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Polisi ada. Oh, ada satu yang mau jadi polisi. Ada lagi nanti yang jadi dokter misalnya ada. Wah, ini ada yang mau jadi dokter. Terus ada yang jadi tentara, ada nggak? Ada. Wah, jadi itu tadi adik-adik macam-macam profesi pekerjaan adik-adik. Dan pemadam kebakaran pun adik-adik sebenarnya salah satu profesi pekerjaan juga adik-adik. Pemadam kebakaran itu tugasnya untuk memadamkan kebakaran. Tapi adik-adik sekarang petugas pemadam kebakaran kerjanya bukan cuma sekedar memadamkan api, tapi sekarang pekerjaannya lebih luas lagi dalam hal pertolongan atau penyelamatan. Misalkan kalau di rumah adik-adik ada masuk ular. Nah, sekarang kalau ada hewan liar atau hewan buas yang masuk ke dalam rumah yang mungkin dapat mengancam keselamatan adik-adiknya bisa laporkan ke petugas pemadam kebakaran. Jangan nanti kalau misalkan ada ular, terus adik-adiknya nelpon ke dokter, ke rumah sakit, bingung nanti dokternya gimana mau nolongnya. Nah, itu adik-adik ya. Nanti kalau misalkan wah ada ular di rumah, wah membahayakan nih ular, nanti adik-adik nelponnya ke petugas pemadam kebakaran. Misalkan ada lagi sarang tawon. Tuh, siapa di sini yang pernah kena sengat tawon? Sengatan tawon gimana? Ada nggak? Ada. Nah, sengatan tawon ini adik-adik bukan cuma bisa menimbulkan sakit atau ada juga yang membahayakan, bahkan sampai menyebabkan kematian adik-adik. Nah, untuk penyelamatan evakuasi sarang tawon juga bisa dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran ya. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang pernah lihat kebakaran? Jadi adik-adik, kebakaran itu ada pengertiannya. Kebakaran itu ialah risiko dari nyala api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki dan sifatnya merugikan adik-adik. Nah, jadi di situ ada kata tidak dikehendaki ya dan merugikan. Nah, contohnya tadi dikatakan api yang tidak terkendali. Api yang bisa dikendalikan itu seperti apa, Pak? Contoh api yang bisa dikendalikan ialah api kalau kita memasak. Siapa yang pernah lihat ibu-ibu atau mamanya masak di rumah? Kan apinya kecil tuh, ya. Nah, bisa itu namanya api yang masih bisa dikendalikan. Tapi kalau sudah apinya segede rumah, ya, udah segede gedung, itu namanya api yang sudah tidak bisa dikendalikan adik-adik, maka bisa dikatakan kebakaran ya. Tapi kalau apinya kecil masih bisa dikendalikan buat masak, buat penerangan, contohnya lilin, tidak bisa dikatakan kebakaran ya. Nah, itu adik-adik ingat ya, paham ya. Terus apa lagi penyebab kebakaran? Nah, apa aja penyebab kebakaran? Salah satunya penyebab kebakaran yang biasanya adik-adik sering mainkan. Tahu apa? Siapa di sini yang suka main kembang api? Tuh, kan semuanya senang main kembang api kan? Main alili jadi kita. Ya, main alili, main petasan, main mercon. Nah, itu adik-adik salah satu juga penyebab yang mungkin bisa menjadi kebakaran kalau adik-adik mainnya sendirian ya. Ingat ya, kalau mau main petasan, mau main mercon, mau main kembang api boleh, tapi harus ditemani sama orang tuanya, sama kakaknya, biar adiknya selamat, biar adiknya aman. Kenapa kalau kembang api, misalkan adik main kembang api nggak ditemankan, main sama teman-temannya yang seusia, yang seumuran, nanti kalian habis main mancis dinyalakan sendiri, terus alilinya, kembang apinya dilempar, dilempar kena bahan yang udah terbakar, misalkan sampah, ada kotak, kardus, macam-macam. Nah, bisa jadi kebakaran juga adik-adik. Memadamkan api ialah petugas pemadam kebakaran seperti yang adik-adik lihat di depan ini. Perkenalkan, ini namanya Pak Budi.
Wah, Pak Budi kok pakaiannya beda dari semua petugas yang lain. Yang lain ada yang petugasnya berwarna biru. Kok Pak Budi sendirian seperti ini petugasnya? Ya, ini namanya adik-adik APD. APD itu singkatan dari alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. Karena adik-adik di area atau di wilayah terbakar itu petugasnya harus ada alat pelindungnya karena banyak material-material yang mudah mencederai petugas. Maka petugasnya dilengkapi dengan pakaian anti panas namanya adik-adik. Ini namanya warna oranye, ini anti panas. Terus ada helm, terus penggunaan sarung tangan sampai ke sepatunya juga khusus adik-adik. Gak bisa kita pakai sepatu yang kita gunakan seperti yang dipakai adik-adik. Ya, kalau pakai yang itu mungkin bisa nggak tahan panas, terus mudah tertusuk paku. Paku itu adik-adik kalau udah kena api panas dia akan cepat menancapnya ke dalam. Tapi sepatu yang digunakan oleh petugas ini sepatu khusus yang memungkinkan untuk melindungi kaki para petugasnya adik-adik. Ya, ingat ya. Terus ada lagi salah satu alat pelindung diri adik-adik namanya, kita nggak bawa keluar, bisa kita tolong Pak Wahyu ambilkan salah satu alat pelindung diri pelengkapnya. Ada yang namanya SCBA adik-adik. Ada yang pernah lihat orang menyelam nggak? Ada nggak adik-adik pernah lihat orang menyelam? Seperti apa? Ada, pernah. Ada biasanya yang pakai tabung di belakang. Ada. Yang digotong, yang ditaruh di belakang seperti tabung. Kalau orang menyelam biasanya pakaian seperti itu. Nah, petugas pemadam kebakaran juga menggunakan itu adik-adik. Ini namanya alat bantu pernapasan karena adik-adik di lokasi kebakaran itu yang lebih membahayakan dari panas api itu adik-adik adalah asap. Bahaya asap ini sangat membahayakan adik-adik. Misalkan kalau kita APD atau alat pelindung diri. Nah, sama ya kayak orang menyelam, seperti yang pernah lihat orang menyelam yang pakai tabung di belakang buat bantu napasnya. Sama juga ada petugas pemadam kebakaran juga ada pelengkapnya yang namanya SCBE atau alat bantu pernapasan. Udah ya. Nah, kalau sudah seperti ini petugasnya, artinya petugasnya sudah siap untuk melakukan pemadaman. Terus apa saja Pak alat-alat yang digunakan? Nah, yang pertama, salah satu alat yang sangat penting dalam melakukan pemadaman adalah unitnya dulu. Apa itu unitnya dulu? Mobilnya dulu. Ya, contoh mobilnya itu unitnya yang bisa ada lihat tadi yang lewat-lewat yang baru ngisi. Nah itu, apa warna mobil pemadam kebakaran? Hah? Warnanya apa? Warnanya merah ya. Biasanya kalau dalam bertugas dia menggunakan sirene yang sangat ya katanya ya. Bomba itu penyelamat. Hah? Ya. Ular masuk rumah, kucing atas pokok, kerbau masuk parit gitu ya. Nah, kembali. Ini namanya nozzle atau pemancar. Gunanya memancarkan air untuk menyiram ke titik api atau ke media yang terbakar. Nah, nozzle ini juga adik-adik harus ada pelengkapnya. Ada temannya lagi satu, ini namanya, ada yang tahu? Nah, pintar semua tahu, namanya selang. Ini namanya selang atau hose. Fungsinya adik-adik, fungsi selang itu menyalurkan air dari unit pompa ke nozzle. Ya, ukurannya macam-macam adik-adik. Tuh, ada yang besar, ada yang kecil. Ukurannya, kalau ini biasanya dipakai untuk melakukan pemadaman. Kalau yang kecil biasanya dilakukan untuk pendinginan. Kok beda Pak ya? Iya, karena ketika melakukan pemadaman kita memerlukan air yang lebih banyak, yang lebih besar keluarnya, makanya ukurannya lebih besar. Tapi ketika apinya sudah penurunan, sudah tidak terlihat lagi api, maka kita lakukan yang namanya pendinginan adik-adik. Maka digunakan ukuran yang lebih kecil adik-adik. Paham ya?
Terus selanjutnya ada lagi alat yang seperti nozzle. Nih, sama. Apa ini? Apa ini? Ini namanya adik-adik bridging atau Y connection. Fungsinya untuk membagi air. Ya, contoh. Misalkan sini contoh. Mana selang yang 2,5 inci, Bapak? Nah, seperti ini penggunaannya, adik-adik. Membagi air. Misalkan melakukan pemadaman misalnya tidak bisa dipadamkan menggunakan satu nozzle, maka kita menggunakan formasi dengan 2 nozzle. Makanya dibagi airnya dari satu selang, terus dipasang lagi nanti satu ke sini. Nanti bisa 2. Misalkan saya sama Pak Budi. Nah, Pak Budi di sebelah sana, saya di sebelah sini. Jadi kita blok apinya biar nggak nyebar ke area-area yang lain. Itu fungsinya bridging, adik-adik. Paham ya? Paham, alhamdulillah paham. Sampai di sini ada yang mau nanya. Di mana lihat alat seperti ini? Di bangunan apa dibangunin? Hah? Biasanya ada kalau ada ikut orang tuanya ngisi bahan bakar atau bensin, biasanya di pom bensin ada alat seperti ini ya. Pernah nggak lihat? Biasanya ukurannya pakai roda besar ukurannya, ya? Hah? Ada di mall. Nah, benar, di mall ada. Di mana lagi pernah lihat alat merah seperti ini? Tabuk di dalam situ mana? Iya, di dalam kantor juga ada. Di kantor polisi juga ada. Di rumah sakit juga ada, betul. Ini tahu nggak namanya apa? Nggak tahu. Oh, lupa. Berarti kalau lupa berarti pernah tahu ya. Ini namanya APAR atau alat pemadam api ringan, adik-adik. Sebagai petugas siap untuk melakukan pemadaman. Oke, unit kirim air. Kirim, buka. Nah, api sudah padam. Nah, api sudah menyala. Siap operator, kirim air operator. Oke, arahkan. Nah, terus masih ada apinya, terus lagi masih ada apinya. Oke, api sudah padam. Mantap. Oke, terus apinya masih menyala. Terus. Sip, api sudah padam. Mantap, api sudah padam. Hello, kacamata lo memang bagus. Hello. Tahan dulu, Pak. Karena habis ini kita mau mandi apa? Air mancur. Karena Bang Aril mau siram-siram hari ini yang pakai kacamata biru itu. Iya, tepuk tangan dulu ayo. Oke, ini bisa pemadam kalau kau
Pauska pemadam tepuk tangan. Asik. Di sini siapa ya? Yang suka nyanyi di sini siapa ya? Ayo di sini yang cewek siapa yang nyanyi siapa? Ayo. Langsung disiram. Langsung ke atas Abudi. Lebih tinggi daripada di kamar. Ayo ibu, yang mau ikut ya. Basta ya nak ya. Tapi jangan takut, tapi mentalnya kalau mau jadi bangkai itu harus berasa. Wow, luar biasa. Langsung lagi dikasih ke atas Budi. Ada apa di sana? Masa kecil kami kurang bahagia, kita lihat sangat bahagia. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kalian minta air, dikasih lagi air. Jangan takut. Air mancurnya lebih hebat daripada di taman. Kalian luar biasa. Gimana air mancurnya Om? Om dan kalian keren. Wow, luar biasa. Senang sekali ya. Kasihan deh mamanya nggak bisa mandi. Iya. Enak mamanya belum sempat mandi ya. Wow. Mantap sekali. Cuma ada di Jogja aja yang begini ya. Di lain nggak tahu. Iya. Kalian luar biasa. Yang biasa memadamkan api sekarang anak-anak bisa mandi dengan bebas. 100% dari Pertamina ya Bu ya airnya steril dari Pertamina. Oke, lagi. Mana air mancurnya Om? Mana jetnya Om?